أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Certainly an apostle has come to you from among yourselves. Grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous respecting you. To the believers he is compassionate. But if they turn back and say, Allah is sufficient for me, there is no God but He, on Him do I rely, and He is the Lord of mighty power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Dan tidak lupa kita sampaikan salam sejahtera kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam acara Jalan-Jalan Islami. Sosok Said Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus yang merupakan tokoh agama atau ulama besar yang biasa dikenal dengan nama Habib Luar Batang, memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pecinta peziarah Islam. Pemirsa, penyebaran ajaran Islam dan perkembangannya di Betawi tidak terlepas dari peran para ulama Betawi yang menuntut ilmu di tanah Mekah dan Madinah, lalu pulang kembali dan menyebarkan ajaran Islam dengan dakwahnya, membuat masyarakat Betawi memiliki ketaatan yang fanatik terhadap ajaran Islam. Bersama saya Tasya, ikuti terus Jalan-Jalan Islami di Masjid Luar Batang. بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين. Peran ulama Betawi dari masa ke masa selain dikenal dengan kedalaman dan luasnya wawasan ilmu yang mereka miliki, juga dikenal dengan ketegasan, kegigihan, dan semangat pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran Islam. Salatun bisalamil mubin. Selain memiliki ikatan ideologis dengan ulama Nusantara lainnya, hal ini disebabkan adanya kesamaan keyakinan yang bersumber pada doktrin ahli sunnah wal jamaah. Islam hadir dan berkembang di Jakarta
Setelah Fathahilah menaklukkan Sunda Kelapa dari Portugis pada 22 Juni 1527. Sejak saat itu, Islam dan Betawi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Salatu bissalamil mubin linuqatil ta'yid ya Kuatnya pengaruh Islam ini disebabkan oleh perkembangan dakwah Islam yang semakin meningkat, terutama dengan munculnya sejumlah ulama dan habib terkemuka. Pada era kehidupan modern saat ini, peran ulama Betawi sangat dibutuhkan lewat dakwahnya dari rumah ke rumah, majelis taklim, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi, sehingga perkembangan Islam di tanah Betawi terus tertanam hingga saat ini. Wa fil lailatil hadiyata wal 20 banallahu lahu baitan fil jannah minan nur. Tarawih malam yang ke-21 mendapatkan pahala. Allah membangunkan sebuah rumah di dalam surga dari cahaya. Rumahnya dari cahaya di dalam surganya. Temboknya cahaya, namun berbentuk tembok kelihatannya mana, namun cahaya bercahaya, enggak pakai lampu-lampu lagi, enggak bercahaya sendiri temboknya, atapnya. Betapa teguhnya orang Betawi atau Jakarta dalam mempertahankan ajaran Islam di kehidupannya. Pantang bagi mereka untuk lari dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kemiskinan dan kesusahan menerpa kehidupan mereka. Walau hidup dalam kesusahan, tinggal di daerah terpencil, begitu fajar menyingsing, terdengar suara azan yang mendayu dari lorong-lorong kampung tempat mereka tinggal. Dan setelah melaksanakan ibadah, mereka berzikir karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Masjid Luar Batang, dan di sebelah saya sudah ada Bapak Yusuf. Beliaulah selaku pengurus masjid di Luar Batang ini, dan beliau yang akan menemani saya untuk melihat-lihat seperti apa keadaan Masjid Luar Batang di dalam ini. Penasaran? Kita cari tahu bersama-sama ya. Silakan Pak. Sejak pemerintahan kota administrasi Jakarta Utara membuka 12 jalur wisata pesisir utara, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang tertarik untuk melirik salah satu objek wisata, yakni Masjid Luar Batang. Di samping untuk beribadah, ziarah sekaligus wisata religius, daya tarik di dalam masjid ini adanya heligraf situs makam keramat dan keberadaan makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Konon, menurut beberapa sumber dan ahli sejarah, beliau ialah keturunan seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah seorang wali Allah yang diangkat oleh Allah menjadi wali sampai hari kiamat pun tetap beliau berpredikat wali Allah. Sebab wali Allah itu yang mengangkat adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau lantas melanjutkan perjalanannya ke Batavia. Dulu nama Indonesia belum ada nama Batavia, yang sekarang dikenal nama Betawi. Pada waktu itu zaman kebetulan di Indonesia ini terjadi pendudukan Belanda. Habib Hussein semakin lama semakin banyak pengikutnya. Beliau mengajar agama Islam sampai dicurigai oleh pemerintahan Belanda dan sempat ditahan di penjara Glodok. Beliau itu di dalam tahanan tetap mengajar ilmu Al-Quran kepada murid-muridnya yang di dalam penjara. Habib Hussein pada waktu itu bertemu dengan salah seorang prajurit Belanda. Beliau mengatakan kepada prajurit Belanda tersebut bahwa sebentar lagi kamu akan dipanggil pulang oleh pemerintahan kamu di negeri Belanda dan akan dinaikkan pangkat di sana, lantas ditugaskan lagi di Indonesia. Rupanya kata-kata Habib Hussein dengan izin Allah, tidak lama kemudian prajurit Belanda itu dipanggil pulang oleh pemerintah Belanda, dinaikkan pangkat di sana dan ditugaskan lagi di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan spiritual, peziarah takmir Masjid Luar Batang memberikan fasilitas dan kenyamanan. Seperti disediakannya tempat, baik hanya untuk beristirahat hingga bermalam di masjid bagi peziarah yang datang jauh dari luar kota. Fasilitas yang ada di Masjid Keramat Luar Batang ini, saya merasa bersyukur. Dulu kita nggak punya beduk, sekarang kita punya beduk. Dulu kita nggak punya mobil ambulans, sekarang kita punya mobil ambulans. Kalau dulu kita punya menara cuma satu, sekarang menara ini ada dua, malah ada rencana mau buat lagi dua. Nah, terus tempat wudhu yang dulunya kita wudhu dengan bak, sekarang kita alhamdulillah sudah punya tempat wudhu. Terus untuk WC juga sudah memadai, juga air pump sudah cukup memadai, sekalipun keluarga agak kecil. Masjid Luar Batang terletak di kawasan Kota Tua. Salah satu keistimewaan masjid ini yakni para peziarah dari luar kota dapat melanjutkan perjalanan ke objek wisata lain seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Sejarah Jakarta, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Sekilas mengenal Habib Luar Batang, Said Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Luar Batang. Waktu malam, Habib dikejutkan seorang pelarian Tionghoa yang dikejar tentara VOC. Habib menolong dan mencegahnya. Habib dengan suara lantang berkata, "Aku akan melindunginya dan akulah jaminannya." Ketegasan dari seseorang yang berpengaruh di Luar Batang membuat tentara VOC mengalah dan akhirnya orang Tionghoa tersebut masuk Islam dan membantu Habib dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Ketika Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus wafat tanggal 24 Juni 1756 dalam usia kurang lebih 40 tahun, Belanda melarang keras para pendatang dimakamkan di daerah itu, melainkan harus dimakamkan di Tanah Abang. Nah, inilah tanah yang dinamakan Kampung Luar Batang ini. Sebelum beliau dikubur, beliau sudah beliau tidak mau dikuburkan di tempat lain. Dia maunya tetap di sini, tanah pemberian pemerintah Belanda. Sudah beberapa kali itu jenazahnya Habib Hussein dikirim ke tempat pemakaman karet sana di Kerabang. Tetap itu jenazah kembali lagi sini. Berapa kali dikirim lagi, kembali lagi sini. Jadi keluar dari kurung Batang. Makanya ini disebut
Kampung Luar Batang, keluar dari kurung Batang. Sejak itulah, tempat tersebut dinamakan Musolah Luar Batang atau Masjid Luar Batang. Pemirsa TVRI tercinta, dalam mewujudkan dan mengembangkan masyarakat metropolitan yang bernuansa agamis Islam, selayaknya sosok kepemimpinan para ulama Betawi dapat diteladani, baik akhlaknya, pengabdiannya, serta mampu menguasai perasaan dan emosi, dan dapat mengarahkan kepribadian yang baik untuk menjadi manusia yang lebih berakhlakul karimah. Pemirsa, cukup sampai di sini jalan-jalan Islami di Masjid Luar Batang. Sampai jumpa kembali di episode Jalan-Jalan Islami selanjutnya bersama saya Tasya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.